Saya Dr. Haji Munir SAG MAG, Kepala SMP Negeri 6 Makassar. Ingin mengklarifikasi tudingan Saudara Herman Hafid yang mengatasnamakan forum orang tua murid, di mana dalam demo dan surat yang diupload oleh Herman bahwa SMP 6, panitia SMP 6 merekayasa 160 kartu keluarga untuk dipakai anak masuk di SMP Negeri 6 Makassar. Itu yang pertama. Jadi saya tegaskan di sini bahwa tuduhan itu hanyalah tuduhan tidak punya dasar. Tuduhan cenderung memfitnah karena tidak ada seperti itu. Kita tidak punya kewenangan untuk mengubah kartu-kartu keluarga tersebut. Kita tidak punya link di alamat-alamat yang terdekat yang ada di SMP 6 untuk mengurus seperti itu. Kita tidak punya waktu dan kita tidak punya komitmen seperti itu. Justru kita berkomitmen bagaimana kita melayani seluruur pendaftar dengan sebaik-baiknya, dengan seobjektif mungkin. Saya bahkan katakan, tegas saya katakan kepada si Herman itu, jangankan 160, satu pun saya tidak lakukan, satu pun kami tidak lakukan. Saya tantang dia buktikan itu. Satu saja kebuktikan. Saya ikut merekayasa satu saja kartu keluarga, saya berhenti jadi kepala sekolah. Tapi kalau tidak bisa dia buktikan, apakah dia mau berhenti apakah dia mau berhenti mengurus orang-orang masuk di sekolah-sekolah, mengganggu sekolah-sekolah dalam proses PPDB? Apakah dia mau berhenti sebagai selalu mengatasnamakan forum orang tua murid? Saya tantang dia, karena setiap tahun begitu menyebar saja, melempar data, melempar angka-angka yang sama sekali tidak ada dasarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surat itu dia juga ungkap bahwa SMP 6, panitia SMP 6 dalam proses PPDB itu dia kadang menggunakan proses offline. Itu dia tuduhkan itu. Saya katakan secara logika orang yang punya ilmu IT itu pasti tidak mungkin. Mana mungkin bisa panitia di SMP 6 melakukan proses offline sementara kita bekerja dalam sistem. Sistem yang ada di induknya ada di Dinas Pendidikan. Buktinya, apa yang kami verifikasi di sini selalu connect dengan sistem yang ada di Dinas Pendidikan. Nah, kalau kami bekerja di luar sistem, pasti tidak connect dengan Dinas Pendidikan. Pada saat pendaftaran sampai pengumuman, sistem kami tetap connect. Jadi, apa yang kami verifikasi terkoneksi dengan sistem yang ada di Dinas, kemudian keluar pengumuman di Dinas Pendidikan. Jadi, kalau saya bekerja di luar sistem, tidak mungkin masuk ke dalam sistem itu. Itu omong kosong saja itu. Dan saya undang buktikan dong, jangan selalu menyebarkan isu-isu menyesatkan. Ini berbahaya, orang ini berbahaya karena dia melempar isu begitu sehingga nantinya masyarakat terbentuk opini di masyarakat bahwa memang penerimaan siswa baru itu bermasalah seperti itu. Ada rekayasa sekolah-sekolah untuk menerima calon siswa tertentu saja. Ini membuat resah masyarakat. Padahal itu hanya isu tidak ada dasarnya, isu murahan. Tidak ada dia punya data. Mungkin karena tidak ada dia punya bahan, sedangkan hobinya memang dia selalu demo, diambillah angka-angka yang fiktif seperti itu. Itu dua. Yang ketiga, pengumuman, Pak. Dia keberatankan
Kenapa SMP 6 tidak menempel pengumuman kelulusan? Ya, dia tidak tahu kalau sistem ini Online. pendaftarannya ada di Dinas Kota Makassar. Pengumumannya juga ada di Dinas Kota Makassar. Jadi semua orang mengakses ke sana. Kami kan juga menerima. Kami kan nanti menerima juga hasil pengumuman dari Dinas Kota Makassar. Nah, menempel pengumuman itu kan harus ada cap tanda tangan. Cap tanda tangan kepala sekolah. Mana mungkin ada cap tanda tangan kepala sekolah sementara yang mengumumkan ini adalah panitia dinas. Dan ini linknya ada di sana. Orang-orang juga sudah tahu semuanya. Orang bisa mengakses. Oh, ini yang diterima, ini yang tidak diterima. Oke. Karena itu kami tidak menempel pengumuman itu karena memang bukan kami yang mengumumkan. Itu jadi dia tidak tahu itu masalahnya. Jadi sembarang ngomong saja. Oke. Pak, sebelumnya si Herman Hafid ini pernah ketemu sama Bapak atau gimana, Pak? Mengklarifikasi. Kalau tahun lalu sering. Ini tahun hanya pernah ketemu panitia. Dia mengantarkan calon siswanya 2 orang. Saya hanya sebelum demo itu dia telepon ke saya, Pak, ada calon saya 2 itu. Saya bilang nanti kami verifikasi. Setelah berikutnya nelpon lagi. Saya bilang yang 2 calonnya itu bermasalah kartu keluarganya. Jadi sebenarnya siapa yang merekayasa ini kartu keluarga? Betul. Pihak panitia atau pihak orang yang seperti dia? Betul. Kartu keluarga yang dibawa ada di sini di belakang sampingnya kantor pos, sampingnya monumen sini balai kota, gedung museum, sampingnya gedung museum. Itu hanya gardu-gardu. Gardu-gardu itu ada di situ 2 kartu keluarga. Satu kartu keluarga yang dipegang Pak Herman Hafid itu. Yang 2 anak itu ada di situ. Sementara kartu keluarga ini sudah ada 4 anak SMP 6 sebelumnya. Tambah lagi 2 ini. Berarti di kartu keluarga itu 6 orang SMP 6 kalau kami terima. Apakah bisa diterima di logika kita itu? Bisakah diterima satu kartu keluarga Dengan tuh. Kartu keluarga itu juga berada di kios-kios kecil. 6 anak SMP 6 di situ. Artinya kita bisa paham bahwa ini sebuah rekayasa untuk sebagai penampungan agar anak itu bisa masuk di SMP 6 dengan mudahnya. Jadi ini sebenarnya pelanggaran yang dia lakukan, itu pelanggaran. Dia ini pidana, ini dia menghilangkan hak orang-orang yang punya kartu keluarga asli. Jadi saya tidak tahu dengan cara apa mereka bisa lakukan itu. Sebenarnya kalau kita pikir yang mereka itu siapa sebenarnya? Jadi seperti itu. Tapi anak yang dibawa ini, Pak, apakah mengikuti prosedur pendaftaran? Iya, pasti kita kan semua yang mendaftar itu, semua dokumen yang diupload orang itu kita verifikasi semuanya. Nah, ketika kami verifikasi ini anak, jelas sekali berada dalam satu kartu keluarga yang menurut kami tidak bisa kita biarkan, tidak bisa kita terima. Karena jelas ini penampungan saja. Penampungan. Tapi kakak baru, Pak, yang disodorkan atau sudah kakak lama? Kakak tahun 2018. Ada juga 2019. Itu di kakak itu atas nama yang punya kepala keluarga itu Baso Dengemba. Setelah kita kami selidiki di sana, si Baso Dengemba ini tidak ada lagi di situ. Dia pindah ke Taing, Kabupaten Goa. Jadi jelas. Hanya saja dia memakai nama kakak itu. Tidak ada anak yang tinggal di situ.